Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Judulnya begini: Kekristenan menjadi terbesar. Ya, kekristenan itu tidak akan punah. Kekristenan akan selalu menjadi terbesar. Kekristenan selalu terbesar. Bapak Ibu Saudara, kekristenan dimulai dari tahun Masehi. Ya. Kristen selalu menjadi keyakinan terbesar dunia. Ya, kekristenan itu menjadi keyakinan terbesar dunia loh. Nggak pernah digeser oleh yang lain loh. Dari abad ke abad, dari tahun 1 sampai sekarang 2022. Catatan terakhir sekarang kekristenan itu 2 miliar 500 juta. Sekarang ini trennya sedang berubah menjadi Kristen Alkitabiah. Kristen Alkitabiah itu tidak mengenal gedung gereja, ini dia. Lalu orang mu'alaf itu yang kebingungan ya. Orang sering nyebut mu'alaf mabuk agama. Mu'alaf yang mabuk agama itu ngomong Kristen akan punah, gereja dijual-jual. Kekristenan yang murni dan konsekuen tidak mengenal gedung gereja. Kita akan berubah ke nanti metaverse, Pak. Metaverse ya. Dalam dunia maya metaverse nanti orang ibadah itu tidak perlu sebuah gedung gereja. Makanya sekarang gedung gereja orang yang gereja yang memakai sistem lama masih memakai gedung gereja untuk tempat ibadah itu ketinggalan zaman, Pak. Ya. Sekarang ini orang sudah ibadah pakai Zoom, lalu nanti ibadah pakai metaverse. Nah, kalian umat mu'alaf yang mabuk agama ngomong gereja dijual-jualin, yaitu berarti umat Kristen makin menurun. Tidak mungkin, ya. Allah itu memelihara firman-Nya kok. Ya. Kita sekarang sedang berubah menuju kekristenan yang alkitabiah, ya. Tidak ada gedung gereja, tidak ada, ya. Karena memang kekristenan tidak mengenal disuruh membangun gedung gereja. Makanya kalau ada orang ribut-ribut gedung gereja nggak dikasih izin, berarti dia nggak ngerti kekristenan itu. Itu orang ngaku Kristen tapi nggak ngerti Kristen. Demikian pula mu'alaf yang mabuk agama, ya, mabuk agama. Siap-siap orang Kristen akan punah, pret Belgedes itu. Itu mu'alaf kelas ecek-ecek itu, kelas Belgedes itu. Ya. Allah memelihara firman-Nya. Bagaimana Alkitab dipelihara, Alkitab yang murni dan konsekuen, yang di luar sana selama 2000 tahun berubah menjadi Allah yang Tritunggal, tetapi Alkitab tetap menulis Allah itu satu. Ya, kekristenan yang sekarang ada berbagai macam denominasi, berbagai macam aliran, nanti akan menyatu kepada Kristen yang Alkitabiah. Yang di Indonesia dimotori oleh HTD yang namanya Gereja Alkitab Allah Esa. Nanti semua akan ke situ, Tritunggal akan punah, gedung gereja tidak akan dipakai. Karena ketika orang beribadah di gedung gereja, yang ditinggikan, dimuliakan adalah nama gedungnya, nama pemiliknya, nama sinodenya. Yesusnya nggak pernah dipikirin. Beda dengan GAE ketika beribadah yang ditinggikan, dimuliakan Yesusnya. Ya, Yesusnya yang ditinggikan, dimuliakan. Perubahan ini sedang terjadi di dunia, ya. Orang menyongsong metaverse, Pak, ya. Tidak seperti agama-agama lain, ya. Agama kekristenan itu selalu maju, ya, lebih maju dan sesuai dengan kemajuan zaman. Makanya sering disebut agama paling maju itu agama Kristen, ya. Ya, mengikuti kemajuan zaman gitu loh, ya. Ya kan? Ya, ibadah boleh nanti pakai Zoom, sama. Karena orang Kristen nggak ngejar pahala. Beda kalau ibadah ngejar pahala. Nggak bisa, Pak. Ngejar pahala ya harus pakai pakaian begini, harus begini, harus begitu. Itu agama yang ngejar pahala. Kalau Kristen kan enggak, ya. Ya, ibadah lewat Zoom atau ibadah lewat metaverse sama nggak? Sama. Sama-sama memuliakan Yesus kok. Justru malah yang nggak benar ibadah yang di gedung gereja. Ya, yang semuanya di situ penghujatan semua. Yesus nggak pernah
boro-boro ditinggikan, dimuliakan, diakui jadi Allah aja enggak itu gereja. Ya, mualaf mabuk, ya tak kasih tahu ya. Kekristenan sedang menuju dengan yang namanya era kecanggihan teknologi metaverse. Jadi nanti back to the Bible, tidak ada gedung gereja. Jadi kamu jangan mabuk mualaf ya. Gedung gereja dijualin berarti orang Kristen akan punah belgedes, Pak. Dari sejak abad ke abad kekristenan selalu nomor satu di dunia. Tidak pernah ada yang lain. Ya. Ya, di Indonesia aja sekarang berapa? Jujur aja, kekristenan di Indonesia berapa? Ayo, 30%. Jujur aja, 25-30% kekristenan di Indonesia. Itu gabung ya. Sayangnya kekristenan itu masih gabungan antara Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakost, Mormon, Advent. Nah, yang Kristen murni dan konsekuen kayak kami ini nggak banyak. Tapi nanti semua akan menuju ke sini. Ya, di negara maju gereja-gereja udah nggak dipakai kok, karena mereka sudah pakai ibadah Yum. Nanti akan ibadah metaverse. Metaverse itu seperti ibadah beneran gitu, duduk beneran ya. Ya, yang itu ya. Kita akan menyongsong ke sana. Jadi kalian mualaf jangan mabuk ya, mabuk agama kamu ya. Mualaf Melgedes itu ya. Kita toleransi saja ya. Tidak pernah ada kekristenan kok merosot, itu tidak pernah ada. Dari sejarah kekristenan selalu menduduki umat terbesar di dunia. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita toleransi saja. Haleluya, amin.